Halo rekan-rekan film investor. Pada video kali ini saya akan membahas satu saham di sektor teknologi yang sedang dalam tahap multi-bagger. Saham itu adalah PT Metrodata Elektronik Tbk dengan kode saham MTDL. Tidak seperti saham-saham teknologi lainnya yang terkesan seperti saham gorengan karena naik berkali-kali lipat tanpa fundamental yang jelas. PT Metrodata Elektronik Tbk ini merupakan saham teknologi dengan fundamental yang sangat baik. Saya pernah menganalisa saham ini pada tanggal 28 September 2020 yang lalu. Dalam video itu saya menganalisa bahwa saham MTDL ini berpotensi menjadi multi-bagger karena memiliki fundamental yang sangat baik, memiliki manajemen yang bagus, serta berpengalaman, dan memiliki momentum yang tepat di saat yang tepat saat sektor teknologi memang sedang naik daun beberapa tahun belakangan ini. Waktu itu harga saham MTDL masih berada di kisaran 1.500-an. Saat video ini dibuat, harga saham MTDL sudah naik ke level 2.130. Dan menurut pandangan saya, kenaikan ini memang ada dasarnya. Fundamental kinerja MTDL memang sangat baik terlihat dari kuartal pertama tahun 2021 ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tuntas fundamental kinerja MTDL, prospeknya, serta valuasinya. Maka dari itu simak sampai habis video ini, karena saya yakin masih akan ada banyak informasi yang menarik seputar MTDL. Tapi sebelumnya ada baiknya Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Kita akan memulai dengan sedikit membahas profilnya. Emiten ini bergerak dalam bidang perdagangan berbagai jenis komputer dan laptop, serta berbagai macam produk dan layanan teknologi dan jaringan. Perusahaan ini beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Metrodata mencatatkan saham perdananya pada tahun 1990. Jadi total emiten ini sudah eksis di dunia IT Indonesia selama 45 tahun. Dilihat dari susunan pemegang sahamnya, emiten ini masih terafiliasi dengan grup Ciputra. Tercatat grup Ciputra melalui PT Ciputra Corpora memiliki saham ini sebesar 35,8%. Hal inilah yang menjadikan Chandra Ciputra sebagai Presiden Komisaris MTDL saat ini. Adapun kepemilikan masyarakat pada saham MTDL sebesar 34,5%. Lalu ada Soekarto Bujung 7,28%, Hiskak Secakusuma 16,67%, dan DB Singapura sebesar 6,05%. Metrodata saat ini memiliki dua bisnis utama, yaitu bisnis distribusi dan penjualan barang elektronik dan solusi bisnis digital. Untuk lini bisnis distribusi dan penjualan barang elektronik, Metrodata menyediakan berbagai jenis hardware dari berbagai dealer di seluruh dunia, seperti laptop, printer, perangkat jaringan, dan lain-lain. Dalam bisnis solusi digital, Metrodata menyediakan solusi lengkap teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari perancangan, implementasi IT, IT Management Service, konsultasi dan pelatihan, serta menawarkan solusi bisnis yang inovatif untuk transformasi digitalisasi bisnis. Perseroan menawarkan platform bisnis digital, layanan komputasi awan atau cloud, big data dan analitik, aplikasi bisnis, infrastruktur teknologi informasi hybrid, pengamanan IT, dan banyak teknologi baru lainnya seperti ekosistem Internet of Things dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal ini untuk membantu pelanggannya dalam beradaptasi dan bertransformasi di dunia digital. Metrodata mengklaim menguasai pangsa pasar sebesar 35% dalam penyedia solusi informasi dan komunikasi teknologi atau ICT di Indonesia. Melihat profil bisnis MTDL, maka saya boleh katakan bahwa saham ini memiliki prospek yang sangat cerah ke depannya. Apalagi emiten ini mendapat momentum yang sangat baik pada tahun 2020 dan 2021 ini, di mana pada tahun pandemi ini, saat pemerintah membuat aturan PPKM, masyarakat atau perusahaan harus bekerja dan beraktivitas dari rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hal ini tentunya akan menaikkan kebutuhan akan barang-barang elektronik yang berkaitan dengan hal itu. Salah satu yang dibutuhkan pasti laptop dan perangkatnya seperti printer dan jaringan. Sampai saat ini, Metrodata merupakan distributor laptop terbesar di Indonesia. Nah, kalau di bisnis HP, rajanya adalah Era. Maka di laptop dan perangkat yang menjadi pelengkapnya, rajanya adalah Metrodata. Nah, inilah berbagai macam merek hardware yang diperjualbelikan oleh Metrodata. Di samping itu, Metrodata juga memiliki bisnis lainnya yang sangat dibutuhkan saat ini, yaitu layanan solusi digital, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Banyak perusahaan yang mulai sadar akan perubahan yang menuntut mereka untuk mengeluarkan belanja modal yang besar untuk meningkatkan kemampuan digital mereka. Apalagi tantangan digitalisasi dihadapi oleh perusahaan saat ini bukan cuma karena COVID-19, tapi karena mereka harus menyesuaikan diri dengan revolusi 4.0 yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Contohnya emiten perbankan harus meningkatkan secara masif belanja IT-nya untuk mempertahankan layanan kepada pelanggan dan proses back-end secara digital.
Perubahan pola ini memberikan manfaat yang besar bagi Metrodata, apalagi sebanyak 36% pendapatan solusi bisnis perseroan berasal dari sektor perbankan dan keuangan. Sekarang mari kita lihat kinerja fundamental Metrodata sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 ini. Berdasarkan laporan keuangan yang kita perhatikan, pada kuartal pertama tahun 2021, Metrodata memperoleh pendapatan sebesar 3,8 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan 13,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,3 triliun. Jika kita breakdown lebih dalam pendapatan ini, kita perhatikan 73% pendapatan Metrodata masih disumbang oleh penjualan perangkat keras, disusul 17% disumbang oleh penjualan perangkat lunak atau software, dan sisanya 10% disumbang oleh lini bisnis jasa dan usaha sewa. Secara histori kita perhatikan, pendapatan Metrodata selalu meningkat konsisten setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2020 penjualannya agak menurun. Tapi ini tentunya tidak hanya dialami oleh Metrodata saja, tapi oleh sebagian besar emiten di Bursa Efek Indonesia. Nah, jika kita hitung CAGR-nya selama 13 tahun ini, rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 11,46%. Berikutnya kita lihat laba bersihnya. Kita perhatikan, sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, Metrodata berhasil memperoleh laba bersih sebesar 185 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 48% dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 yang sebesar 125 miliar. Sama halnya dengan pendapatannya, laba bersihnya pun selalu naik konsisten setiap tahunnya. Jika kita pakai kalkulator CAGR, kita akan mendapatkan rata-rata pertumbuhannya selama 13 tahun ini sebesar 24,93% setiap tahunnya. Lalu yang berikutnya kita lihat ekuitasnya. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2021, total ekuitas Metrodata sebesar 3,5 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 2,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,4 triliun. Sama halnya dengan pendapatan dan laba bersihnya, ekuitasnya pun selalu naik konsisten setiap tahunnya. Dengan perhitungan CAGR, kita bisa dapat rata-rata pertumbuhannya selama 13 tahun ini sebesar 17,5% setiap tahunnya. Ingat, ekuitas adalah hak pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajibannya. Atau dengan kata lain, ekuitas sebenarnya mencerminkan kekayaan sebenarnya dari perusahaan yang dikuasai oleh pemegang saham. Jika ekuitas perusahaan naik terus, artinya kekayaan pemegang saham juga naik terus. Itulah mengapa jangan sampai kita membeli saham yang ekuitasnya tidak bertambah, apalagi ekuitasnya sampai minus. Karena itu artinya tidak ada gunanya perusahaan itu di muka bumi ini. Alias selama dia berdiri, tidak menghasilkan apa-apa untuk pemiliknya, kalau ekuitasnya minus. Yang berikutnya kita akan lihat indikator solvabilitasnya. Kita perhatikan pada laporan keuangan ini, hutang Metrodata sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 2,8 triliun. Jumlah hutang ini lebih kecil dari ekuitasnya sebesar 3,5 triliun. Lalu kita juga perhatikan aset lancarnya sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 5,7 triliun. Jumlah aset lancar ini lebih tinggi dari hutang jangka pendeknya yang sebesar 2,6 triliun. Jadi kesimpulannya ekuitas dan aset lancarnya lebih besar dari hutangnya, yang mencerminkan solvabilitas yang kuat dan aman dari Metrodata. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai valuasinya. Apakah saham Metrodata saat ini sudah mahal atau masih murah? Saya akan menggunakan pendekatan yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh Anda, yaitu Price Earning Ratio dan Price to Book Value. PR dan PBV Metrodata sampai dengan video ini dibuat masing-masing sebesar 10,7 kali dan 2,12 kali. Nah, akan lebih baik jika kita membandingkan angka ini dengan emiten sejenis di Bursa Efek Indonesia. Saya akan membandingkan Metrodata dengan Era Jaya dan S Hardware. Alasannya, lini bisnis perdagangan dan distribusi barang elektronik, teknologi informasi dan komunikasi masih menjadi komponen terbesar penjualan Metrodata, yang paling tidak hampir mirip atau sama dengan Era Jaya dan S Hardware. Kita perhatikan S Hardware mempunyai PR sebesar 33,95 kali dan PBV-nya sebesar 4,09 kali. Lalu Era Jaya PR-nya sebesar 9,53 kali dan PBV-nya 1,88 kali. Jadi kesimpulannya, PR dan PBV Metrodata berada jauh di bawah PR dan PBV S Hardware, tapi sedikit di atas Era Jaya. Artinya, Metrodata lebih murah dibandingkan dengan S Hardware, tapi sedikit lebih mahal dari Era Jaya. Nah, itu semua rangkaian analisa fundamental dari Metrodata. Seperti biasa, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko Anda. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.